Halo Libra, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight November 2023 untuk Libra Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu Libra di November ini, oke? Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi guys yang perlu kalian manifestasikan di November. Dan juga akan ada satu kartu untuk direction clue atau advice ya, yang akan membantu, mudah-mudahan akan membantu membuat bulan November ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Oke. Aku bicara dengan banyak Libra sekaligus ya, jadi nggak semua Libra akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi guys, dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya Libra. Oke guys, kita akan segera mulai saja. Yang pertama akan aku ambil adalah kartu mantra dulu yang perlu dimanifestasikan di November. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Mantra November. Bukan, hampir tapi bukan. Libra. Yang terdekat guys, yang terdekat. Oke. It is never too late for a change, whispered the butterfly and flit with a knowing smile past the tip of my nose. It is never too late for a change katanya ya. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Libra supaya kamu bisa screenshot ya guys, karena ini akan diperlukan selama kurang lebih 21 hari ke depan minimal. Akan lebih bagus lagi kalau sampai 30 hari ya guys, karena dalam memanifestasi itu nggak bisa cepet-cepet, lama guys. Oke, dibaca 2 kali sehari, pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur ya. Tujuannya supaya kamu bisa memahami dan menjadikan kalimat ini sebagai bagian dari hidupmu. Once ini jadi milikmu, maka ini tidak bisa diambil oleh siapapun guys dari kamu. Oke. It is never too late for a change. Jadi di bulan November ini banyak Libra yang akan beranggapan bahwa sudah terlambat untuk berubah. Ada perubahan yang harus dibuat dari kamu ya Libra, inisiatif kamu sendiri. Beda dengan perubahan yang datang dari Major Arcana. Kalau misalnya The Death datang misalnya, maka mau nggak mau kita harus berubah. Oke, itu kartu transformasi. Tapi kan sebagai manusia co-creator atau associate-nya universe, dalam membuat kehidupan kamu menjadi let's say menyenangkan ya, maka ada a part of yourself, bagian dari dirimu yang harus berinisiatif membuat perubahan. Tapi perubahan macam apa yang harus kamu lakukan itu pasti datangnya dari universe ya. Insight itu pasti datangnya dari universe, tapi kamu itu disuruh untuk bergerak begitu. Dan banyak Libra yang bilang kayaknya udah nggak mungkin deh, udah terlambat deh, nggak ada peluang lagi, nggak ada gunanya lagi. Itu dia kata kunci untuk kamu Libra. Libra akan bilang nggak ada gunanya lagi, sudah terlambat, sia-sia untuk berubah ya, dalam hal apapun itu di aspek kehidupan kamu guys. Tapi kartu manifestasi ini bilang it is never too late, tidak pernah terlambat for a change, untuk berubah. Jadi perubahan yang akan kamu batalkan atau kamu tunda karena menurutmu tidak ada gunanya Libra, itu harus segera kamu jalankan di November guys. Contohnya, aduh badan aku sekarang udah 120 kg, kayaknya gak mungkin lagi deh untuk bisa kurus. No, tidak ada kata terlambat untuk berubah ya. Jadi kalau misalnya untuk menjadi kurus itu sesuai dengan idealnya yang kamu inginkan lah, itu harus diet gitu guys, atau mungkin harus olahraga, ada program khusus gitu, itu belum terlambat, silakan dilakukan ya. Kalau misalnya ini berkaitan dengan romance, kemungkinan besar kamu kayak mau minta maaf ke seseorang atau memperbaiki keadaan, tapi menurut kamu sudah terlambat, nggak ada gunanya lagi. No, tidak ada kata terlambat untuk perubahan. Oke.
Selama itu perubahan menuju yang lebih baik, maka tidak pernah ada kata terlambat. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan bulan November ini guys. Dengan menunda atau membatalkan perubahan yang sudah kamu rencanakan. Karena katanya perubahan yang muncul di dalam pikiranmu itu datangnya dari universe. Universe bukannya nggak bisa mengubahkan kamu tiba-tiba Libra brass jadi sesuai dengan yang diinginkan universe atau yang kamu inginkan. Tapi kan seperti yang aku bilang tadi, kita di dunia ini bukan robot guys. Kita bukan robot ya, manusia itu bukan robot, tapi image of the universe. Jadi sangat dihargai sekali eksistensinya, termasuk inisiatifnya, tindakan-tindakannya itu sangat dihargai oleh universe. Kebaikan, keburukan, buktinya itu dihargai adalah punishment and reward ya. Semua yang berbuat baik akan reward, semua yang berbuat jahat akan dapat punishment. Itulah penghargaan. Itu tandanya kita matter di depan universe. Sama seperti perubahan yang akan kamu lakukan ini juga matter katanya Libra. Jadi jangan ditunda guys, dilakukan ya. Kamu akan memanifestasi niat berubahmu itu dari yang ragu-ragu atau akan membatalkan menjadi realisasi. Dijalankan, dilakukan, oke? Oke, kita akan segera lihat kartu berikutnya. Ada kartu direction, advice atau clue yang akan membuat November ini terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani Libra. Halo. Libra. Oke. Continuance. Konsistensi nih ya guys, terus diteruskan, dijalankan, jangan berhenti di tengah jalan. Nah, itu dia kata kunci yang akan membuat November ini lebih menyenangkan, lebih enjoyable untuk kamu Libra kolektif. Ya, berarti kalau begini kartunya yang keluar guys, banyak Libra yang akan begitu memulai berhenti. Rencananya konsisten, tapi nggak lama kemudian konsistensinya itu blur, ambiar guys. Oke. Mungkin merencanakan bahwa tidak akan terlambat selama bulan November ke kantor. Target kamu gitu ya. Perubahan yang akan kamu buat, karena ini bicara tentang change. Kamu dari bulan-bulan sebelumnya sering terlambat gitu guys ke kantor, bos udah udah gitu-gitu, dan teman-teman kamu juga udah menjuluki kamu atau menamai kamu si Mr. Late atau Miss Late. Dan kemudian kamu bilang, iya aku mau berubah, nggak mau dipanggil Mr. Late atau Miss Late lagi. Siap, berarti mulai dari tanggal 1 November aku akan bangun jam segini, beres-beres jam segini, bla 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 bla, sampai di kantor tepat sebelum jam 8 misalnya, kalau jam 8 masuk kantor. Dan kemudian itu ada niat yang bagus ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga diteruskan, hari keempat katanya udah balik telat. Dan itu akan bikin masalah guys, karena akan membuat bulan November kamu tidak menyenangkan. Continuance ini akan membuat November ini lebih terasa enjoyable jika kamu lakukan. Itu harus berjuang ya guys, harus berjuang loh ya. Kalau di hari pertama, hari kedua, hari ketiga kamu bisa nggak terlambat, maka sebenarnya sampai ke hari 30 pun guys, di bulan November ini kamu bisa nggak terlambat. Apapun alasannya pasti bisa nggak terlambat ya. Hanya saja niat itu kayak memudar, kayak blur, pelan-pelan melemah, menghilang. Dalam hal apa saja ya guys, bukan hanya dalam hal kantor-kantoran, oke? Bukan dalam hal pekerjaan saja. Misalnya menabung juga, saving. Aku akan lebih banyak menabung di bulan November ini, ternyata akan gagal ya. Atau aku akan mengurangi membeli barang-barang yang tidak perlu di bulan November. Sampai hari ke-7 aja kamu bisa menahan tangan guys. Hari ke-8 kamu kembali berbelanja. Nah begitu ya. Silakan diteruskan secara konsisten, katanya perubahan ke arah yang lebih baik di bulan November ini, karena itu akan membuat November terasa lebih menyenangkan untuk kalian ya. Oke, kita akan segera lihat the real highlight untuk Libra. Halo. Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight November 2023. Aku akan ambil 4 kartu ya guys dari deck ini. Yang pertama itu kartu karir kamu, Libra ya. Yang kedua kartu keuangan. Iya. Yang ketiga kartu romance untuk Libra yang sedang couple, oke. Dan yang keempat kartu romance untuk Libra yang sedang single ya. Dirapikan dulu, blub 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 blub.
Oke, yang pertama ini tentang karir ya. Ada kartu The Nine of Swords, ini pusing lah guys. Kepalanya tuh kepalanya tuh seperti tusuk-tusuk pedang begitu. Aku minum dulu, kenapa seret banget ya. Kepalanya itu seperti ditusuk-tusuk pedang katanya guys. Tapi The Nine of Swords ini sebenarnya kata kuncinya terlalu banyak memikirkan hal yang nggak penting atau hal yang tidak nyata ya, overthinking istilahnya. Biasanya hal yang tidak nyata itu ada di masa lalu dan ada di masa depan ya guys. Penyesalan dan kemudian ketakutan tentang masa depan, itulah The Nine of Swords. Penyesalan atas apa yang terjadi di masa lalu dan kemudian ketakutan akan masa depan yang belum datang. Overthinking mengenai karirmu, apakah masih akan diperpanjang kontrakku? Apakah aku akan bisa menjalin hubungan yang baik dengan bos yang baru yang akan datang di bulan November ini? Apakah aku akan bisa mencapai targetku di bulan November ini? Apakah aku akan bisa memperbaiki kesalahanku di beberapa bulan yang lalu? Apakah orang-orang akan bisa melupakan kesalahan yang aku lakukan di beberapa bulan yang lalu? Itu kan masa lalu ya. Kamu akan lompat-lompat antara masa lalu, masa depan, the past, the future, the past, the future begitu di sepanjang November ini. Dan itu akan membuat kamu tidak enjoy dengan karirmu ya. Jadi overthinking ini guys gampang sekali untuk di handle, yaitu dengan cara menenangkan pikiran. Oke, masing-masing orang akan punya cara untuk menenangkan pikiran. Kalau aku guys, menenangkan pikiran itu mandi uang. Mungkin kamu harus mandi berlian. Oh. Ya whatever ya Libra, apapun yang biasanya membuat kamu itu bisa menenangkan pikiran, itu yang perlu kamu lakukan guys. Oke. Kalau misalnya liburan, silakan liburan. Weekend juga guys bisa liburan ya, nggak harus sampai cuti panjang di November ini. Karena ketika Nine of Swords datang, everything is fine Libra. Everything is fine. Karena kamu tidak punya alasan untuk takut. Sehingga kamu mencari-cari alasan takut, yaitu dengan melihat ke masa lalu dan menerawang ke masa depan. Oke, but everything is fine. Oke. Kita lanjutkan ke kartu kedua, ada kartu keuangan guys, The Six of Pentacles di sini. Ini lebih ke arah apa ya, kayak nilai sosialnya tinggi, murah hati, menderma. Oke. One-sided situation, itu juga pengertian dari The Six of Pentacles. Kamu akan merasa dirimu kayak kebanyakan keluarnya, tapi yang berkaitan dengan kebaikan hati ya guys. Bukan kamu beli barang, aduh banyak banget pengeluaran aku, bukan. Tapi kayak misalnya kamu akan lebih banyak kasih uang ke keluarga, kamu akan lebih banyak menolong orang, kamu akan lebih banyak membantu sahabatmu atau membantu saudara kandungmu. Adik kamu yang lagi kuliah akan lebih banyak pengeluarannya yang sedang kamu tanggung misalnya begitu. One-sided, tapi ini akan segera digantikan katanya guys. Selama itu untuk membantu orang. Tapi katanya kalau untuk sesuatu yang sia-sia atau yang tidak mendesak untuk dirimu, atau intinya tidak membantu orang begitu, maka itu tidak akan dikembalikan. Yang dikembalikan itu untuk yang membantu orang, yang keluar untuk membantu orang. Jadi jangan ragu katanya, selama kamu masih mampu ya guys, because this is the Six of Pentacles. Ini minor arcana, tergantung kamu. Ya, mungkin ada Libra A yang bisa membantu maksimalnya itu 1 juta di bulan November ini, tapi Libra B mungkin bisa sampai 15 juta. Libra C mungkin bisa sampai 100 juta. Yang pasti kamu jangan sampai memaksakan dirimu. Ya, dan dalam memberinya tadi ingatlah kata si Ray, The Six of Pentacles ini akan dikembalikan selama itu tujuannya untuk membantu orang. Oke, kamu kayak dijadikan alat gitu ya guys oleh universe untuk menyalurkan bantuan ke orang. Hati-hati Libra, kalau kamu dikasih kepercayaan untuk menyalurkan berkat ke orang, jangan sampai kamu tilep ya guys. Jangan sampai kamu tikung, bahaya. Sedangkan yang kita hasilkan sendiri aja sebagian itu milik orang katanya, ya gak sih? Rezeki kita itu sebagian milik orang, hasil kerja keras kita itu sebagian milik orang. Itu aja kalau nggak kita jalanin guys, itu banyak bocornya sana sini, percaya nggak? Apalagi yang hak orang kita ambil, meledak guys. Oke. Kita teruskan untuk kartu romance Libra yang sedang couple saat ini. Kayak berbaikan aku lihat di sini guys, The Six of Cups, atau ada hal-hal menyenangkan yang pernah terjadi di masa lalu itu akan terulang kembali di bulan November ya. Untuk yang unfinished business akan ada segera rekonsiliasi, berbaikan kembali.
saling memaafkan. Intinya ini menyenangkan, the Six of Cups ini ya. At least menurutmu ini menyenangkan begitulah, karena kita kan tidak klarifikasi guys. Kalau seandainya tadi datang kartu The Devil misalnya, wow, kamu kan berurusan kembali dengan karmikmu, aku akan bilang begitu kemungkinannya, tapi kan enggak ya. Maka dari sisi kamu ini akan terasa menyenangkan ya. Kamu akan merasakan bahwa ada yang di-refresh dalam hubungan ini. Dulunya itu pacar aku itu romantis, tapi beberapa bulan belakangan ini kayak cuek banget. Di November ini dia jadi romantis lagi. Nah, begitulah the Six of Cups ya. Six of Cups ini sering up and down guys, off dan on. Perhatikan baik-baik pola, karena pattern itu biasanya menggambarkan tipe relationship apa yang sedang kamu jalani dengan dia saat ini ya. Tapi after all, the Six of Cups pasti akan membuat Libra senang di bulan November ya, Libra yang sedang couple. Oke, kita teruskan untuk Libra yang sedang single guys. Ada the Five of Wands muncul di sini. Ini beda antara apa yang ada di pikiran, apa yang ada di dalam hati, dan tindakan ya. Untuk kolektifnya sedang single, Libra akan seperti itu. Let's say misalnya mereka itu menyukai seseorang, tapi mereka tidak akan menyampaikan, atau tindakan mereka itu akan jauh dari bentuk suka gitu, atau jauh dari ekspresi suka ya. Atau ada yang gak suka tapi pura-pura suka. Oke, ada yang sebenarnya nggak punya perasaan sama sekali dengan seseorang yang mendekati dia begitu, tapi dia bertindak seolah-olah dia punya perasaan ya. The Five of Wands ini akan bikin kamu galau. Ini kartu galau guys ya. Ciri-cirinya kalau kamu akan resonate dengan readingan ini mengenai romance untuk single ini, di November kamu akan galau dengan yang kamu lakukan, atau kamu akan galau dengan yang kamu pikirkan, kamu akan galau dengan apa yang ada di dalam hatimu. Untuk keluar dari galau tadi, searahkan antara pikiran, hati, dan perbuatanmu. Kalau kamu memang suka, katakan suka, dan tindakan kamu itu harus yang menggambarkan seperti apa orang yang menyukai seseorang. Kalau seandainya memang kamu tidak suka, katakan tidak suka, dan tindakan kamu itu pun harus bisa kamu jaga guys. Jangan sampai orang salah dalam mengartikan tindakanmu. Itu dia satu-satunya cara untuk keluar dari the Five of Wands, oke? Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian Libra kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars highlight November 2023 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan November Libra, wish you all the best. Thank you very much guys, dadah.